Halo semuanya, kembali lagi di channel Horizon Movie. Di channel ini kita akan membahas alur film menjadi lebih singkat dan jelas. Pastinya kalian gak perlu buang kuota lagi buat streaming online plus kenaikan yang aneh-aneh. Hari ini kita akan membahas film yang berjudul Flying Colors. Flying Colors adalah film Jepang tahun 2015 yang mengisahkan Kudo Sayaka, seorang siswi kelas 2 SMA dengan kemampuan di bawah rata-rata yang berjuang untuk masuk ke universitas impiannya. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai intronya. Di awal film memperlihatkan Sayaka yang sedang duduk sendirian sambil melihat anak lain yang sedang bermain. Walaupun Sayaka adalah anak yang baik, tapi sejak dulu tidak ada yang mau berteman dengan dia. Di sekolah, Sayaka yang sedang melihat ke langit, tiba-tiba terkena bola, dan Sayaka langsung pingsan. Ibu Sayaka bergegas ke sekolah dan bertemu dengan guru. Ternyata Sayaka mendapatkan bullying di sekolah, tapi pihak sekolah mengatakan itu bukan tanggung jawab mereka. Ibu Sayaka pun memberitahu Sayaka untuk pindah sekolah. Meski sudah pindah sekolah, Sayaka tetap tidak memiliki teman. Di perjalanan pulang, Sayaka melihat dua siswi dengan seragam sekolah yang lucu. Ibu Sayaka menanyakan apakah Sayaka ingin pindah ke sekolah khusus perempuan tersebut dan bersenang-senang di sana. Sayaka akhirnya menyetujui dan pindah ke sana. Di sekolah tersebut, Sayaka akhirnya mendapat 3 teman dekat dan pertemanan mereka tetap berlanjut sampai mereka SMA. Sayaka tumbuh menjadi anak yang nakal, bahkan pergi ke klub pada malam hari. Awal semester di sekolah, Sayaka ketahuan membawa rokok oleh Pak Guru. Kemudian, Sayaka dipanggil ke ruang kepala sekolah dan diminta memberitahu siapa saja siswi lain yang ikut merokok. Tapi Sayaka menolak dan ibu Sayaka diminta untuk datang ke sekolah. Sayaka tidak jadi dikeluarkan, tapi menerima hukuman skorsing. Di rumah, ibu Sayaka meminta Sayaka mengikuti kursus untuk persiapan masuk universitas. Sayaka datang ke tempat kursus dan bertemu Tsubota Sensei. Ternyata Sayaka mendapat nilai deviasi 30, urutan terbawah di sekolah, dan kemampuannya setara anak kelas 4 SD. Tsubota Sensei memberikan tes untuk Sayaka. Hasilnya Sayaka mendapat nilai 0. Singkat cerita, Tsubota Sensei menyarankan Sayaka untuk masuk ke Universitas Keio. Esok harinya, Tsubota Sensei memberikan tes lagi kepada Sayaka. Sayaka mengalami peningkatan dan berhasil menjawab satu soal. Di rumah, Sayaka meminta Mayumi untuk mengajari Sayaka. Ayahnya datang dan mengatakan Sayaka tidak mungkin berhasil. Ayahnya hanya berharap kepada Ryuta yang akan menjadi pemain baseball profesional. Sayaka kemudian datang ke tempat kursus lebih awal untuk belajar. Datanglah anak baru bernama Reiji yang disuruh mendaftar oleh orang tuanya. Reiji dipaksa untuk menjadi pengacara walaupun itu bukan keinginannya. Tsubota Sensei membujuk Reiji, akhirnya Reiji mau mengikuti kursus di sana. Kembali ke Sayaka, Tsubota Sensei melarang Sayaka untuk ikut bermain di liburan musim panas. Sayaka memperlihatkan jadwal musim panasnya yang sudah penuh dan berkata jika Tsubota Sensei bersikap seperti itu, maka Tsubota Sensei tidak akan mendapat pacar. Lalu Tsubota Sensei berkata, saat muda ia memiliki rambut yang panjang. Jika Sayaka berhasil menguasai materi bahasa Inggris tingkat SMA, maka Sayaka boleh melihat fotonya. Malamnya, Sayaka pergi ke tempat karaoke bersama dengan temannya. Terlihat Sayaka tetap belajar sekalipun suasana di sana tidak mendukung. Skin berpindah ke tempat kursus, akhirnya selama 3 minggu belajar, Sayaka berhasil lulus tes bahasa Inggris tingkat SMA. Sayaka meminta foto Tsubota Sensei saat muda dengan rambut yang panjang. Tsubota Sensei menjelaskan mengenai masa mudanya yang berantakan, kemudian secara tidak sengaja menemukan lowongan kerja di tempat kursus. Sayaka yang sudah masuk sekolah, ketiduran dan dimarahi oleh Pak Guru. Pak Guru merendahkan Sayaka dan berkata, Sayaka tidak mungkin bisa masuk Universitas Keio. Mereka bertaruh, jika Sayaka berhasil masuk ke Universitas Keio, maka Pak Guru akan telanjang mengelilingi lapangan sekolah. Sebaliknya, jika Sayaka gagal masuk ke Universitas Keio,
maka Sayaka yang akan mengelilingi lapangan. Skin berpindah dan memperlihatkan Sayaka yang sedang duduk sendiri. Datanglah Reiji dan mereka berdua bercerita mengenai betapa baiknya perlakuan Tsubota Sensei. Selesai mengobrol, mereka berangkat ke tempat kursus dan melihat Tsubota Sensei bersama Pak Guru. Sayaka dan Reiji mengikuti mereka dan mendengarkan pembicaraan mereka. Pak Guru meminta Tsubota Sensei untuk berhenti mendukung Sayaka. Tsubota Sensei menolak permintaan Pak Guru dan tetap yakin Sayaka akan berhasil. Ibu Sayaka melihat Sayaka yang terlihat senang. Sayaka menyampaikan kepada ibunya kelak ia ingin menjadi guru seperti Tsubota Sensei. Ibu Sayaka datang bertemu dengan Tsubota Sensei untuk menyampaikan rasa terima kasih, lalu menanyakan apakah ada masalah dengan Sayaka. Tsubota Sensei memuji proses belajar Sayaka yang cepat, tapi akan sangat sulit untuk masuk Universitas Keio. Ibu Sayaka berencana menggunakan asuransi pendidikan Sayaka dan Mayumi untuk remedial tes Sayaka. Mayumi mengizinkan hal tersebut dan turut senang karena kakaknya sangat semangat belajar. Skin berpindah dan memperlihatkan Sayaka yang sedang karaoke bersama temannya. Saat Sayaka ingin pulang, sepeda Sayaka ditahan oleh salah satu temannya. Mereka mengajak Sayaka ke onsen untuk membicarakan suatu hal. Di sana, mereka mengatakan kalau mereka tidak ingin bermain dengan Sayaka sampai Sayaka lulus. Sayaka terharu dan menangis, lalu mereka semua berjanji akan berkumpul kembali saat Sayaka lulus. Singkat cerita, Sayaka yang sedang belajar merasakan pusing dan perutnya sakit. Ternyata Sayaka pergi ke atap karena lelah belajar. Tsubota Sensei datang dan memberikan motivasi kepada Sayaka. Tsubota Sensei yakin Sayaka dapat lulus ke Universitas Keio. Di sekolah, terlihat Sayaka meminta temannya untuk memotong rambutnya. Sayaka pun semakin rajin belajar dan semakin sering tidur di kelas. Pak Guru memanggil ibu Sayaka ke sekolah dan menyampaikan sikap Sayaka di kelas. Ibu Sayaka memohon kepada Pak Guru untuk membiarkan Sayaka tidur, karena Sayaka lelah belajar seharian dan hanya di kelas yang mendapat waktu istirahat. Ujian sekolah dimulai, tapi Sayaka kebingungan dalam menjawab soal. Di tempat kursus, terlihat Sayaka yang sedih karena mendapat nilai E. Tsubota Sensei menghampirinya untuk memberikan semangat. Walaupun Sayaka mendapat nilai jelek, tapi Sayaka sudah mengalami peningkatan. Skin berganti dan memperlihatkan ayah Sayaka yang marah kepada Ryuta karena telah seminggu bolos latihan. Ryuta sudah muak dengan baseball karena ia tidak percaya diri dengan kemampuannya. Sayaka mencoba memberikan nasihat pada Ryuta, tapi Ryuta merendahkan impian Sayaka untuk masuk ke Universitas Keio. Sayaka yang patah semangat menemui Tsubota Sensei dan berkata tidak apa-apa jika ia tidak masuk ke Universitas Keio. Tsubota Sensei memberikan nasihat kepada Sayaka untuk tidak menurunkan targetnya. Sayaka tidak mau mendengarkan nasihat Tsubota Sensei dan pergi dari tempat kursus. Sayaka datang ke tempat ibunya bekerja, kemudian menangis di pelukan ibunya. Mereka pulang ke rumah dan ibu Sayaka menceritakan masa kecil Sayaka. Sayaka bertanya kenapa ibunya mau menikah dengan ayah yang seperti itu. Ibu Sayaka menjawab, walaupun sifat sang ayah sangat keras, tapi ia memiliki hati yang baik. Ayahnya juga ingin masuk ke Universitas Keio dan menjadi pemain baseball profesional, tapi ia tidak dapat mewujudkan impiannya. Esok hari, Sayaka yang berada di kamar mendengar ayahnya memarahi Ryuta karena Ryuta pulang dalam keadaan mabuk. Ayahnya memukuli Ryuta dan berkata seharusnya Ryuta malu atas kelakuannya. Sayaka mencoba memisahkan mereka dan ibu Sayaka yang kesal memukul kaca mobil dengan tongkat baseball. Ibu Sayaka berkata ia tidak pernah malu walaupun berkali-kali dipanggil ke sekolah. Ibu Sayaka bilang,
Ryuta mengidap asma di malam sebelum kejuaraan, tapi Ryuta tak memberitahu ayahnya. Ayahnya tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan sang ibu. Sayaka datang ke tempat Ryuta kabur untuk menasihati Ryuta. Ryuta berkata bahwa Sayaka sama saja dengan dirinya karena berhenti dari tempat kursus. Esok hari, Sayaka dan ibunya mengunjungi Universitas Keio. Ibunya berharap Sayaka dapat percaya diri seperti mahasiswa di sana. Ibu Sayaka mengajak Sayaka untuk berfoto, tapi Sayaka menolak karena ia ingin memutuskan untuk kembali berusaha masuk ke Universitas Keio. Sayaka datang ke tempat kursus dan memutuskan untuk belajar kembali dengan Tsubota Sensei. Sayaka mengikuti tes simulasi untuk masuk Universitas Keio dan memberikan hasilnya kepada Tsubota Sensei. Sayaka pulang dan terlihat ayahnya sedang membakar peralatan baseball sebagai upacara pembebasan. Ayahnya meminta maaf karena telah memaksakan keinginan Ryuta dan menyuruh Ryuta memilih apa yang ia mau. Sayaka memberikan hasil tes simulasi dan mendapat nilai C dan memiliki kemungkinan 50% untuk diterima di Universitas Keio. Hari ujian pertama tiba, tapi di luar salju sedang turun dengan lebat. Ayah Sayaka datang dan memutuskan mengantarkan Sayaka menggunakan mobil. Dalam perjalanan, ayah Sayaka mengakui kesalahannya selama ini. Sayaka marah karena bertahun-tahun Sayaka diperlakukan dengan berbeda. Ayahnya turun dari mobil untuk membantu mobil lain yang terjebak salju. Sayaka kagum dengan ayahnya yang ternyata sangat baik, seperti yang dikatakan oleh ibunya. Sayaka sampai di tempat tes dan mengerjakan ujian dengan lancar. Hasil ujian keluar, dan ternyata Sayaka lulus di ujian pertama. Di tempat kursus, Sayaka bertemu dengan Tsubota Sensei untuk memberitahu kabar tersebut. Reiji yang mendengar ikut senang, dan ia berencana masuk ke Universitas Nagoya seperti ayahnya dulu. Reiji ingin menjadi pengacara yang lebih hebat dari ayahnya untuk membantu orang lain. Sebagai rasa terima kasih, Sayaka memberikan surat kepada Tsubota Sensei. Tsubota Sensei membalas memberikan kopi kepada Sayaka. Lalu Sayaka meminta tanda tangan Sensei di kamus miliknya sebagai jimat keberuntungan. Hari ujian kedua tiba. Sayaka yang sedang mengerjakan ujian tiba-tiba sakit perut karena meminum kopi. Sayaka berkali-kali pergi ke toilet yang menyebabkan ujiannya terganggu. Kejadian tersebut tidak membuatnya patah semangat dan melanjutkan belajar untuk ujian selanjutnya. Di ujian selanjutnya, Sayaka berhasil mengerjakan ujian dengan lancar sambil mengingat nasihat Tsubota Sensei. Hasil tes keluar dan Sayaka menelpon Tsubota Sensei dengan nada sedih dan meminta maaf karena ia gagal masuk Fakultas Sastra. Tsubota Sensei menenangkan Sayaka karena masih ada kesempatan di Fakultas Ilmu Politik. Sayaka bertemu dengan temannya seperti janji mereka untuk bermain kembali saat selesai ujian. Esoknya, Sayaka melihat hasil ujian Fakultas Ilmu Politik, dan hasilnya Sayaka lulus. Dengan gembira, Sayaka langsung pergi menemui Tsubota Sensei. Sayaka memeluk Tsubota Sensei, dan mereka semua senang atas kelulusan Sayaka. Di sekolah, Sayaka berfoto dengan temannya dan Pak Guru yang telanjang sesuai dengan janjinya. Sayaka berangkat ke Universitas Keio sambil membaca surat dari Tsubota Sensei. Sayaka melihat keluar dan ada Tsubota Sensei yang menyemangatinya dari jauh. Film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan mudah menyerah dalam meraih impian. Sayaka yang dulu malas belajar dan mendapat peringkat paling rendah di sekolah tetap dapat meraih impiannya. Sekian pembahasan film hari ini. Tulis komentar kalian mengenai film tersebut. Boleh di-subscribe, like, dan bagikan kepada teman kalian jika kalian suka dengan video ini. Tuliskan juga di komentar rekomendasi kalian untuk video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.